Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini masih soal UTBK. Ini untuk yang elektrokimia part yang keduanya ya. Oke. Pada elektrolisis 1 liter larutan CaI. Oke. Ini adalah larutan CaI2. Terus yang ditanya dialirkan pada dengan arusnya 10 ampere. Ini berarti I-nya. Terus waktunya, oke. Jika 1 Faraday sekian, oke. Berarti yang diminta di sini yaitu pH-nya. Berarti ini kita ionin dulu ya, Ca2+. Ini larutannya ditambah 2 imin. Oke. Ini nggak dikasih tahu elektrodanya, berarti itu elektrodanya inert, kayak gitu. Berarti di katoda yang mengalami reaksi reduksi adalah bukan ion Ca-nya, oke, tetapi adalah air, oke, karena ini larutan. Jadi gini, jadi kalau larutan yang ionnya itu berasal dari golongan 1, golongan 2, AlMn, itu yang mengalami reaksi reduksi bukan ionnya, tetapi adalah air. Tetapi jika dia itu berasal dari golongan 1, 2, AlMn tadi, dan dia bentuknya adalah leburan, baru dia nanti ionnya sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Kayak gitu ya. Oke, berarti ini reaksinya 2H2O. Oke, di katoda itu menangkap elektronnya 2 emin menjadi H2 plus 2OH min. Oke, di sini ada waktu, ada kuat arus, berarti kita bisa hitung ini ya, bisa menghitung mol elektron. Oke, jadi mol elektron itu sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Oke, berarti I-nya di sini 10, T-nya yaitu 96,5 dibagi 96.500. Ini coret nolnya 1, ini 2 belakang koma ya. Berarti 0,01 mol. Oke, jadi mol elektronnya adalah 0,01 nih. Oke. Terus kita kan mau cari pH nih, berarti kita bisa cari dari pOH-nya, dari OH. Berarti ini koefisiennya 2, yang OH-nya juga koefisiennya 2. Berarti kalau kita mau cari molnya OH ya, berarti 2/2 koefisien dari OH min dibagi dengan koefisien dari elektron yang diketahui molnya dikali dengan mol elektronnya. Oke, berarti ini 2/2 dikali 0,01, berarti ini sama dengan 0,01 mol. Oke, terus ini kan kalau misalnya untuk cari konsentrasi OH min, ya kan untuk cari pH-nya ya, itu kan harus dalam mana nih? Konsentrasi ini masih molar. Berarti kita cari M-nya sama dengan nih, mol per volume. Yaitu molnya 0,01 mol, sedangkan volumenya 1 liter, berarti kemolarannya 0,01 molar. Oke, kita udah dapat nih M-nya. Oke, M-nya ini maksudnya konsentrasi dari OH min-nya. Oke, ini konsentrasi OH min-nya. Berarti sekarang kita bisa cari nilai pOH-nya. Oke, nilai pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, ini berarti kalau kita jadikan bilangan berpangkat 1, 2, 2 belakang koma, berarti sekali 10 pangkat min 2. Oke, berarti ini min log, oke, 1 dikali 10 pangkat min 2. Berarti ini sama dengan min dikali minnya, min 2 berarti 2. Oke, min log dikali 1 berarti min log 1. Log 1 kan nilainya 0 ya, berarti pOH-nya sama dengan 2. Yang dicari bukan pOH, yang dicari adalah pH. Oke, kan jumlah total pH sama pOH itu 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 2 sama dengan 12. Oke, jadi pH-nya itu adalah 12. Di sini juga ketahuan nih, Ca itu kan dia basa keluar. Ya kan? Berarti pH-nya itu akan semakin mendekati ke 14. Oke, lanjut lagi. Diketahui potensial sel standar untuk reaksi berikut. Oke, jadi ini ada beberapa potensial, ada reaksinya ya. Berdasarkan harga potensial di atas dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam di atas dalam urutan reduktor. Oke, teman-teman cek dulu nih. Reduktor itu apa? Oke, jadi reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Oke,
Kalau dia oksidasi berarti dia di anodanya ya. Oke, oksidasi berarti dia melepaskan elektron. Kalau berhubungan dengan bilangan oksidasi, berarti ini biloxnya naik. Kalau dia oksidasi ya. Ini katanya ketiga logam di atas dalam urutan reduktor yang menurun. Oke, jadi reduktornya itu dia menurun, berarti dia oksidasinya itu semakin mengecil, begitu. Oke, makin menurun katanya. Oke, kita cek ini dari yang pertama ya. Oke, ini buat pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita cek yang pertama, Cu2 plus ditambah Zn, ini kan menjadi Cu ditambah Zn2 plus. Oke, ini dia ion, berarti biloxnya 2 plus, di sini dia unsur, berarti ini biloxnya 0. 2 ke 0 berarti kan turun ya, berarti ini mengalami reduksi. Berarti di sini yang bersifat oksidasi adalah Zn-nya karena ini 0, ini 2 plus. Oke, jadi di sini Zn dia mengalami oksidasi. Oke, berarti ini ya kalau dalam deret volta, nih kita buat di sini ya. Kalau dalam deret volta, nih, semakin dia ke kiri, berarti semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Oke, semakin dia ke kanan, berarti dia semakin mudah mengalami reduksi. Nih, kalau dia semakin mudah mengalami reduksi, berarti dia bersifat oksidator. Oke, sedangkan kalau dia semakin mudah mengalami oksidasi, berarti dia bersifat reduktor. Di sini yang diminta itu kan jika reduktornya itu menurun. Oke, berarti nanti yang paling mendekatinya ke sana. Terus ini nanti posisinya ya, kalau kita buat ini kan ada cuma 3 doang ya, berarti kita buat sini. Zn itu di sebelah kirinya Cu. Nah, kita buat spasi dikit. Oke. Terus kita cari yang untuk reaksi yang kedua. Kita tentu ini siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi dalam persamaan reaksinya. Pb2 plus ditambah zinc. Oke, ini menjadi Zn2 plus ditambah Pb. Perhatikan, ini ion, berarti ini biloxnya 2, ini 0. Oke, kita cek cuma satu aja, nih bisa langsung nih. Berarti ini mengalami reduksi. Oke, jika satu mengalami reduksi, berarti yang satu lagi itu mengalami oksidasi. Berarti di sini zinc juga mengalami oksidasi, ya kan? Berarti ini yang kedua, zincnya sebelah kiri, Pb-nya sebelah kanan. Terus sekarang kita cek antara Cu dan Pb. Oke, yang ketiga ini untuk menentukan urutannya ya. Cu2 plus ditambah Pb, ini menjadi Cu ditambah Pb2 plus. Oke, ini Cu-nya biloxnya 2 plus. Oke, ini 0, berarti Cu dari 2 ke 0 berarti turun dong. Kalau dia turun berarti mengalami reduksi. Berarti di sini Pb-nya yang mengalami oksidasi. Berarti antara Pb dan Cu, Pb-nya yang lebih mengalami reaksi oksidasi. Berarti Cu-nya di sini. Oke, berarti kalau kita urutin nih, yang paling mudah mengalami reaksi oksidasi itu adalah zinc. Jadi zinc, Pb, baru Cu. Oke, kita cek dulu nih yang ditanya apa. Yang ditanya adalah dari urutan reduktornya yang sebentar, bahwa urutan ketiga logam di atas dalam urutan reduktornya menurun. Reduktornya menurun berarti semakin sifat oksidasinya menurun ya. Berarti posisinya seperti ini ya, karena kan ini dia semakin mudah mengalami reduksi. Berarti Zn, Pb, Cu. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke, next lagi untuk soal berikutnya. Pada elektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon, oke, di sini diketahui elektrodanya, teman-teman ingat kalau elektroda inert apa aja? Oke, jadi elektroda inert itu ada 3, yaitu platina, Pt, karbon, dan emas, yaitu Au. Di antara urutan berikut yang dapat menghasilkan gas, oke, baik di katoda maupun di anoda. Oke, berarti adalah yang mana? Oh ya, ini katanya di antara larutan ya, berarti ini semuanya adalah larutan. Ini semuanya aqueous. Oke, berarti kita buat dulu nih reaksinya. Katanya di anoda dan di katodanya ada ada gas ya. Kita pertama supaya lebih gampang ya, lebih gampang carinya. Teman-teman perhatikan yang ada golongan 1, golongan 2 AlMn. Itu yang pertama sekali kita cek. Oke, berarti
Cu itu transisi, Zn transisi juga, Cu juga transisi. Nah, ini dia, K golongan 1. Berarti kita cek yang K2 SO4 dulu, supaya kita lebih cepat waktunya. Gitu. Ini kalau diionin jadinya 2K plus ditambah SO4 2-. Oke, ingat ya, ini elektrodanya inert, berarti yang bereaksi itu bukan elektrodanya, tetapi ion atau airnya. Sekarang kita buat reaksi elektrolisis di katoda. Oke, ini kita lihat kationnya. Kationnya adalah ion yang berasal dari golongan 1. Oke, jadi kalau dia larutan, kalau dia berasal dari ion golongan 1, berarti yang mengalami reaksi reduksi di katodanya itu adalah air. Oke, air itu menangkap elektron, berarti 2H2O ditambah 2 elektron, ini akan membentuk yaitu H2 ditambah 2OH-. Oke, ini H2 itu kan gas hidrogen. Oke, ini gas. Kita cek sekarang di anodanya. Ini adalah ionnya SO4 2-. Oke, SO4 2- ini kan anion sisa asam oksi. Oke, jadi ingat kalau dia anion sisa asam oksi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi di anodanya itu adalah siapa? Air. Oke, jadi ini kalau air itu kan dia melepas, kalau di anoda itu kan dia melepaskan elektron ya. Berarti 2H2O dia melepaskan elektron, jadinya 4H plus ditambah 4 elektron, ini ditambah oksigen. Oke, ini juga gas. Oke, jadi benar ini di katodanya ada gas hidrogen, di anodanya ada gas oksigen. Berarti ketemu jawabnya adalah yang D. Oke, ingat ya, dia itu kalau dia berasal dari golongan 1, golongan 2 AlMn, ionnya itu air yang mengalami reaksi reduksi jika dia dalam bentuk larutan. Tetapi kalau misalnya dia dalam bentuk lelehan yang mengalami reaksi reduksinya itu adalah zatnya sendiri, maksudnya ionnya sendiri. Oke, nih kita cek nih yang A ya. Ini udah ketemu jawabnya ya, berarti yang D. Ini untuk latihan aja, mengingatkan teman-teman sekalian lagi. Kalau yang untuk A, ini CuCl2. Ini kan kalau diionin, nih Cu. Oke, kalau teman-teman lupa berapa muatannya, ini indeks lawannya. Indeks lawannya itu adalah muatannya dia. Berarti ini Cu2 plus ditambah, ini 2, Cl-nya ada 2, berarti kalikan ke depannya, berarti 2 Cl. Ingat kalau dia senyawa, dia jumlahnya itu, jumlah muatannya adalah 0. Jika ini udah 2 plus, berarti ini kan 2 nih, berarti ini 2-. Kayak gitu. Berarti di katodanya, oke, ini kan Cu. Cu itu bukan berasal dari golongan 1, 2, AlMn, bukan. Tapi dia berasal dari golongan transisi. Kalau dia dari transisi, dia yang akan mengalami reaksi reduksi. Oke, berarti ditambah 2 elektron, dia akan menjadi Cu. Ini bukan gas, ini padatan. Oke, jelas salah. Sedangkan kalau di anodanya, 2 Cl-, ini dia melepaskan elektron akan membentuk Cl2 ditambah 2 elektron. Benar, ini adalah gas klorin. Tetapi cuma di anodanya aja yang diminta di kedua-duanya. Oke? Kalau zinc ini yang B, ini juga sama nih. Oke, intinya gini, teman-teman harus mengetahui aturannya. Aturan untuk elektrolisis, dan kalau bisa, ya kan, ngafalin golongan 1, golongan 2, kayak gitu. Oke? Unsur-unsurnya gitu. Ini kan zinc. Zinc juga bukan berasal dari golongan 1, 2 AlMn. Dia adalah dari golongan transisi, berarti dia sendiri yang mengalami reaksi reduksi. Berarti dia menangkap elektron Zn2 plus ditambah 2 elektron, dia akan menghasilkan zinc. Oke, zinc itu adalah solid, berarti bukan. Sedangkan ini SO4 kan ion sisa asam oksi ya, berarti ini sama nih nanti. Ini reaksinya. Oke, berarti ini menghasilkan gas oksigen benar, tetapi di katodanya tidak. Kalau CuSO4 nanti nih yang ini ya, nanti bakalan sama. Oke, kalau kita cek yang Ag, yang E ya, yang AgCl ini kalau diionin jadinya Ag plus ditambah Cl-. Ag itu juga berasal dari golongan transisi, berarti Ag plus ditambah elektron akan menghasilkan Ag. Dan Ag ini bukan gas ya, ini padatan. Cl-nya juga sama, nanti akan menghasilkan yang ini, gas klorin. Oke, bisa ya? Lanjut lagi untuk soal berikutnya. Arus listrik 10 ampere, dialirkan ke dalam larutan CuSO4. Ini larutan ya. Selama, ini waktunya, ini kuat arusnya. Yang ditanya adalah volume gas yang terdapat di anoda. Ini pada keadaan 0 derajat Celcius 1 atm, ini adalah dalam keadaan STP.
Oke. Kalau dalam STP kan volumenya sama dengan 22,4. Oke, kalau yang diminta di anoda berarti kita harus tahu dulu nih dia gasnya apa gitu. Berarti kita harus buat dulu reaksi elektrolisisnya. Pertama kita ionin dulu, berarti ini Cu2+ ditambah SO4 2-. Oke, berarti kita buat apa? Kita buat reaksi yang di anoda aja langsung ya, karena kan yang ditanya di anodanya. Ini adalah ion sisa asam oksi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah airnya. Berarti 2H2O ini diionkan jadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Oke, di sini yang diketahui ada kuat arus, ada waktu, berarti kita bisa cari apa ya? Oke, kita bisa cari mol elektron. Mol elektron itu rumusnya adalah I dikali T per 96.500. Ini I-nya 10 ampere, T-nya juga udah dalam satuan detik, berarti kita tinggal masukin. Ini jumlah 6.500. Oke, ini 0 coret 1, berarti ini jadinya 0,1 ya, karena kan dia 1 belakang komanya. Yaitu 965 dibagi 9650, ya kan? 0,1 mol elektron. Oke, nih, kalau mol elektronnya itu dapat 0,1, ini ya, nih. Ini 0,1 mol. Yang ditanya kan gas ya. Gas itu adalah di sini oksigen. Berarti untuk mencari molnya oksigen kita menggunakan perbandingan koefisien, yaitu mol dari si oksigen 1 dibagi dengan mol dari koefisien dari si elektron, yaitu 4 dikali dengan molnya si elektron, yaitu 0,1. Oke, 0,1 dibagi 4 berarti nanti dari situ baru kita dapat ya cari volumenya ya. 0,1 dibagi 4 berarti sama dengan 0,025. Oke, 0,025 mol. Yang ditanya kan bukan molnya ya, yang ditanya adalah volumenya dalam keadaan STP. Teman-teman ingat rumusnya ini, mol sama dengan volume per volume STP, ya kan? Yang mau kita cari volume ini berarti kita kali silang. Oke, jadi volume sama dengan mol dikali dengan volume STP. Molnya sama dengan 0,025 dikali volume STP itu adalah 22,4. Berarti ini dikali 22,4, ya kan? Dia kan berapa tadi? 0,025 dikali 22,4. Oke, 0,56 liter. Oke, berarti jawabnya yang A. Ini dia. Berarti jawabnya yang A. Oke, bisa ya? Next lagi, untuk soal berikutnya. Oke, larutannya sama, yaitu CuSO4. Dengan menggunakan elektroda platina, oke, ingat yang elektroda inert, apa? Oke, good. Yaitu platina, emas, sama karbon. Terbentuk endapan logam Cu sebanyak 3,175 gram di katoda. Volume gas yang terjadi pada anoda, oke. Jika diukur pada, ini ada gas lain. Kalau misalnya gini ya, kalau ada dua gas, kita mau cari mol atau volumenya, perbandingan itu menggunakan hukum dari Avogadro, oke. Jadi jika suatu gas memiliki volume yang sama, dia berarti memiliki jumlah mol yang sama atau jumlah partikelnya yang sama, kayak gitu ya. Berarti nanti kita gunakan perbandingan dengan menggunakan rumus dari Avogadro. Oke, sebelumnya kita mau cari dulu nih berapa kita elektrolisis maksudnya, yaitu CuSO4 ini kita ionin, ini jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Oke, kita buat dulu reaksinya yang ada di katoda. Ya kan? Karena kan ini terdapat di katodanya logamnya yaitu nih, baik ini ya. Berarti Cu2+ ditambah 2 elektron ini menjadi Cu. Oke, ini dia logamnya. Logamnya ini katanya masanya 3,175 gram. Kalau diketahui massa berarti kita bisa cari mol ya. Berarti 3,175 dibagi AR-nya juga udah diketahui yaitu 63,5. Berarti kita tinggal bagi nilainya berapa. Setelah dapat molnya, baru kita gunakan ke cari yang lainnya, oke? Dibagi 63,5, yaitu 0,05 mol. Oke. And then katanya di anoda ada gas. Berarti kita buat reaksi di anoda ya.
Di anoda, ini kan adalah anionnya dari sisa asam oksi. Berarti yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah airnya. Berarti 2H2O ini akan menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Jadi gas yang dimaksud itu adalah oksigen. Yang ditanya ini berapa volumenya? Jika diketahui ada suatu gas yaitu gas nitrogen, dia memiliki volume ini 5 desimeter kubik. 5 desimeter kubik itu sama juga dengan liter ya. Berarti ini sama juga dengan 5 liter. Terus di sini diketahui masanya si nitrogen itu ada 7. Berarti kita harus cari molnya. Berarti molnya sama dengan 7 per, ini kan berarti 41-nya, AR-nya kan 14 nih. Berarti kalau 2 berarti dia 28. Berarti ini 7 dibagi 28 berarti 0,25. 0,25 mol. Terus setelah itu kita mau cari perbandingannya nih. Ini kan molnya ini adalah molnya Cu. Perhatikan dia reaksi elektrolisis yang ada di katoda dan di anoda. Apa yang sama? Ternyata jumlah elektronnya sama. Nih, sama-sama ada elektron. Berarti di sini Cu yang diketahui, berarti kita bisa cari berapa molnya elektron dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi ini untuk cari molnya elektron, koefisiennya 2 dibagi dengan koefisien dari Cu. Karena apa Cu yang dipakai? Karena Cu yang memiliki nilai mol, ya kan? Berarti ini koefisiennya 1 dikali dengan molnya yaitu 0,05. Berarti ini sama dengan 0,1 mol. Jadi mol elektronnya adalah 0,1 ya. Kita pindahin yang sini. Tapi hati-hati, ini kan 2 elektron, ini 4 elektron. Itu sama saja. Baik di sini 10, di sini 5, sama saja. Berarti ini tetap nilai molnya yaitu 0,1 mol. Jadi koefisiennya elektron itu tidak mempengaruhi jumlahnya berapa. Maksudnya perbandingan nilai molnya nanti. Ini molnya 0,1. Kita kan mau cari oksigen ya. Oksigen volumenya. Berarti kita harus cari berapa molnya dari oksigen. Yaitu sama kita cari molnya dulu dengan menggunakan perbandingan koefisien ya. Berarti koefisiennya 1 dibagi dengan koefisiennya elektron 4 dikali 0,1. Berarti ini hasilnya 0,1 dibagi 4. Berarti molnya adalah 0,025. Sekarang kita masuk ke hukum dari Avogadro. Hukum Avogadro itu N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Atau kita bisa ganti nih, sama saja ya. Jadi kita samain nih, N1 V1 sama dengan N2 per V2. Kita buat di sini aja ya, kurang space-nya. N1, ini yang satu misalnya kita anggap ini adalah oksigen, yang N2-nya kita menganggap ini dari nitrogen ya. Jadi mol dari N1-nya itu yang mol oksigennya, di sini aja di space-nya, itu 0,025 per volume dari oksigen, itu yang kita cari. Mol dari si nitrogennya adalah 0,25 dibagi volumenya dari si nitrogen kan diketahui nih 5 desimeter kubik itu berarti 5 liter. Berarti ini tinggal dikali silang aja. Berarti 0,25 V sama dengan nih tinggal kali silang aja ya. Yaitu 0,025 dikali 5 dibagi 0,25. Berarti dia volumenya adalah 0,5 liter atau 0,5 desimeter kubik. Jadi jawabnya adalah yang A. Udah ya. Next lagi. Ke dalam 2 sel larutan ada AgNO3 dan AlCl3. Disusun secara seri, dialirkan arus listrik. Jadi ceritanya gini. Ini ada 2 reaksi elektrolisis, ini yang pertama, satu lagi ini yang kedua. Yang ini itu adalah AgNO3. Terus yang ini adalah AlCl3. Di sini ada elektrodanya. Elektrodanya ini terhubung. Katanya kan disusun secara seri. Terus apa nih? Disusun secara seri dengan menggunakan dialirkan arus listrik ternyata diendapkan. Jadi di sini katanya terdapat massa dari perak itu adalah 5,4.
Yang ditanya adalah, sorry, saya salah ketik. Yang ditanya di sini adalah yang mengendap, yang AL-nya ya. Jadi AL yang mengendap itu berapa? Oke. Kalau seperti ini, teman-teman ingat nih. Jadi ada rumus, ya itu supaya nanti teman-teman cepat nih. Jadi mol per EI, kayak gitu ya. Oke, atau gini deh, atau teman-teman kita cari panjang gini, cara gini. Ag NO3 itu sama dengan oke, gini deh, ini rumus cepatnya ya. Jadi massa 1 per ME 1 ini sama dengan massa 2 per ME2. Oke, ingat nih. Ini kita misalkan ini adalah Ag. Oke, ini kita misalkan ini adalah Al. Teman-teman masih ingat Me? Oke, jadi Me itu adalah nilai Ar per bilox unsurnya. Oke, jadi nih, kalau misalnya kita terus pakai cepat yang seperti ini ya, karena kan ini juga UTBK kita ngejar waktu ya. Oke, massa Ag-nya tadi katanya 5,4. Nah, sini aja deh. Oke, 5,4. Kita mau cari Me-nya. Nah, kita tulis mana nih? Sini aja. Me-nya dari si Ag. Oke, untuk cari Me, oke, berarti tadi air per bilox ya. Oh my god, ribet banget, sorry. 108 AR-nya dibagi, oke. Untuk cari biloxnya, ini kita tinggal ionin aja, oke. Jadi, oke, di sini deh. Oke, tambah NO3-. Ini yang biloxnya. Atau misalnya kita buat reaksinya, Ag plus ditambah elektron, kelihatan kan? Jadi biloxnya itu adalah 1. Di 1 sama dengan 108. Kita mau cari Me-nya si Al. Oke, kita Al-nya diionin dulu ya. AlCl3 yaitu Al. Oke, kalau pengen tahu berapa jumlah muatannya, indeks lawannya ya. Berarti 3 plus ditambah 3 elektron nih. Biloxnya yang ini. Oke, 3. Berarti AR-nya adalah 27. Oke, biloxnya adalah 3. Ini 9. Sekarang tinggal masukin aja rumusnya. Me-nya si Ag tadi berapa? 108. Oke, masanya yang dicari, massa dari si Al. Oke, kita buat Al aja deh. Per Me-nya Al itu adalah 9. Oke, berarti sekarang kita tinggal kali silang aja ya. Oke, kali silang berarti 5,4 dikali 9 dibagi 108. Oke, jadi kilang seperti ini. Dah, berarti massa Al-nya itu sama dengan 0,45 gram. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Jadi teman-teman ingat rumus yang ini supaya pengen cepat kalau ngerjain di soal. Kalau cara panjangnya bisa, kita buat elektrolisis masing-masing dulu. Kita cari molnya di sini, pakai ke sini, kayak gitu. Oke, next lagi, nih. Seorang siswa melakukan percobaan. Oke, ini ada percobaannya. Dari 5 percobaan yang dilakukan, paku yang terlindungi dari perkaratan. Oke, nih. Jadi paku itu dia akan terlindungi jika dilakukan. Ini lagi katanya paku yang terbuat dari besi ya. Yaitu jika dia dicat. Terus dikasih yang namanya minyak pelumas. Oke, nih kita cek ya. Paku dimasukkan ke dalam pelumas, ini benar. Berarti kalau ada jawaban 2 berarti udah benar ya. Berarti yang B sama E jelas salah. Oke, nih. Jadi korosi itu dia banyak penyebabnya. Oke. 1 bisa disebabkan karena adanya asam. Bisa disebabkan karena adanya pengaruh basah, disebabkan oleh karena ada pengaruhnya garam, bisa juga disebabkan karena adanya banyaknya oksigen, dan juga H2O, air, dan juga karena ada yang namanya pengotor. Oke, zat pengotor. Berarti larutan garam ini enggak, karena kan tidak dapat mengakibatkan korosi. Di sini katanya supaya pakunya terlindungi. Paku dililiti dengan logam, kemudian dimasukkan ke dalam air. Oke, ini kan paku kita adalah besi. Oke, ingat ya, kalau oksidasi itu berarti dia melepaskan elektron. Oke, jadi untuk melindungi besi ini, itu dia di luarnya itu harus, ini kan katanya dililitin ya, berarti nanti ada dililitin di sini. Jadi yang di luar ini itu harus lebih mudah mengalami oksidasi.
Oke, supaya dia yang pertama sekali mengalami reaksi reduksinya, reaksi oksidasi dengan zat lain. Jadi dia pertama yang mengalami korosi, jadi besinya terlindungi kayak gitu. Jadi kalau di sini ini tembaga. Oke, kalau dilihat ya, tembaga itu dengan si besi dia masih lebih mudah mengalami reaksi reduksi si tembaganya. Oke, berarti bukan. Nanti besinya bakalan lebih dulu nih yang mengalami reaksi oksidasinya. Paku dileliti dengan magnesium. Oke, magnesium itu dia lebih mudah mengalami oksidasi ya dibandingkan dengan si besinya. Berarti ini benar. Jadi nanti si magnesium itu yang akan mudah mengalami reaksi oksidasi pertama sekali. Berarti ini jawabnya adalah 2 dan 4. Oke. Sedangkan kalau ini diletakkan anoda pada paku diletakkan sebagai anoda dan tembaga diletakkan sebagai katoda. Oh, udah jelas salah dong. Di sini katanya pakunya sebagai anoda. Berarti dia mengalami reaksi oksidasi dong, ya kan? Berarti dia salah. Berarti jawabnya adalah yang D. Yang selanjutnya, dalam suatu proses elektrolisis, arus listrik sebesar jadi ini ada arus listriknya dilewatkan dalam leburan suatu zat. Nih teman-teman ingat ya ketentuan ini ya. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 Coulomb atau sama juga ini dengan 1 mol elektron. Jadi jika dia 1930 Coulomb berarti berapa mol? Berarti intinya dibagi dengan 96.500 dong, ya kan? Dibagi nih. Jadi 1930 dibagi 96.500 berarti ini molnya adalah 0,02 mol. Ini molnya elektron ya. Dapat molnya elektronnya yaitu 0,02. Nih, atau kalau misalnya nih, ini kan nggak ada waktu ya. Oh iya, waktunya nggak ada, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Yang cari massa itu sama dengan ME, ya kan? Ada lagi rumus nih, dikali I dikali T, kayak gitu, per 96.500. Jadi nih, teman-teman ingat kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu, lihat dulu yang diketahui apa, terus nanti baru rumusnya pakai mana. Rumus ini kita nggak bisa pakai karena kuot arusnya nggak diketahui, waktunya juga nggak ada. Berarti ini kita dapat nih mol elektronnya adalah 0,02. Setelah itu ini katanya kan terjadi pada katoda. Pada katoda berarti dia dilewatkan pada leburan suatu zat elektrolit dan mengendapkan 1,5 gram unsur X pada katoda. Berarti ini kita harus buat dulu mol elektronnya udah ada kan? Kita buat dulu reaksinya nih. Berarti reaksinya itu yang ini. X kalau di katoda kan berarti kation dong. Kation kan berarti dia positif ya. Berarti X kita misalkan ini N plus ya. N plus ditambah berarti jumlah elektronnya juga N dong. N elektron yaitu dia akan mengendap menjadi X. Ya kan? Ini tadi diketahui bahwa mol elektronnya itu adalah 0,02. Ya kan? Berarti kalau diketahui mol elektronnya dengan 0,02, berarti kita bisa tahu nih berapa nilai Y-nya, ada N plusnya, kayak gitu. Ini 0,02. Ini coba kita hitung nih, mol dari X-nya berapa. Jadi ini kan diketahui nih, masa. So berisik, maaf. Ini karena dia jalan raya. Maaf. Jadi mol itu massa per AL. Masanya 1,5 dibagi ini diketahui 150, ya kan? Berarti sekarang kita bisa bagi nih 1,5 ya, dibagi 150 sama dengan 0,01 mol. Nah, ini molnya 0,01. Teman-teman perhatikan. Ini 0,01. Berarti ini nilai N-nya ini berarti sama dengan 2 dong nilai N-nya. Kan? Karena gini, kita buat ya, N2 plus berarti kan ditambah 2 elektron. Ini menjadi X, ya kan? Ini nilai X-nya itu 0,01. Berarti supaya dia
Bisa, berarti kan ini 2 nih. Nah, berarti 2 kalinya ini berarti ini sama dengan 0,02, ya kan? Berarti sesuai jumlah elektronnya dengan muatannya. Berarti ini kita bisa tulis X-nya itu adalah X2+. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke? Lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nih, fluorin. Fluorin dapat diperoleh dari reaksi elektrolisis leburan. Ini jelas ya sebutin leburan. Reaksinya juga udah diketahui nih. Kita buat ulang lagi nih. HF2- ini menjadi HF ditambah setengah F2 ditambah elektron. Oke. Ini yang ditanya adalah waktu yang diperlukannya. Jadi di sini diketahui nih, ini volumenya yaitu 23,2 liter. Perhatikan ini pada keadaan 0 derajat Celcius 1 atm, berarti ini dalam keadaan STP. Oke, jadi kalau dia dalam keadaan STP, volume STP itu sama dengan 22,4. Berarti kita bisa cari molnya. Mol sama dengan volume dibagi volume STP, ya kan? Berarti 23,2 dibagi 22,4. Oke. Berarti ini sekitar 1, berapa ya? 23,2 dibagi 22,4, berarti ini 1,03. Oke, 103 mol. Ini yang dicari adalah waktu. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan elektron. Berarti ini elektronnya untuk setengah F2 kan nilainya molnya 1,03. Berarti untuk satu elektron, berarti ini dikali 2 kan? Kali ini, untuk cari mol elektron. 1 koefisiennya, per koefisien dari F2, 1/2 dikali molnya si F, yaitu 1,03. Ini kan dibagi berarti jadinya di atas. Berarti 2 dikali 1,03, berarti molnya sama dengan 2,06 mol. Oke, ini mol elektron ya. Oke, sekarang ini yang dicari adalah waktunya. Nih, elektronnya ya. Berarti mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96.500. Karena di sini kuat arusnya diketahui nih, I-nya. Oke, T-nya itu yang kita cari. Mol elektronnya kita udah punya, yaitu 2,06 sama dengan I-nya yaitu 10 dikali T per 96.500. Oke, ini kali silang aja ya. Berarti 2,06 dikali 96.500. Ini 198,790 sama dengan 10T. Berarti T-nya sama dengan 19.879 detik. Oke, ini yang mendekatinya ini ya, yang C. Ini tidak dibulatkan yang tadi, mungkin pembulatan di sini, makanya nilainya nggak sama. Yang untuk cari molnya. Oke, jadi teman-teman ingat nih rumus yang ini. Jadi rumusnya ini mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96.500. Oke, udah selesai ya untuk part yang kedua ini. Nanti kita lanjut lagi karena begitu banyak tipe soalnya. Untuk yang elektrokimia, nanti kita buat juga untuk elektrolisis, laju reaksi, apalagi banyak lagi ya. Oke, jadi teman-teman tetap semangat untuk belajarnya supaya nanti bisa lulus ke universitas yang diinginkan. Saya doakan semuanya lulus ya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.